Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anggi Nur Afiyah dengan NIM 5012829116. Saya adalah mahasiswa S2 Program Studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Saat ini saya mengajar di SDN 4 Nagur, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis terhadap dua artikel, di mana satu artikel terindeks Scopus dan satu artikel terindeks Sinta. Berikut adalah sumber artikel yang pertama yang terindeks dengan Sinta. Artikel ini berjudul Kesetaraan Gender melalui Pembelajaran Berbasis Gender Sosial Inklusi pada Peserta Didik Sekolah Dasar, diterbitkan oleh Jurnal Basicedu volume 6 nomor 1 tahun 2022. Penelitian ini ditulis oleh Nur Ngazizah dan rekan-rekan yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Purworejo dan Universitas Ahmad Dahlan. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana melihat sekolah mengupayakan kesetaraan gender melalui pembelajaran inklusif serta menilai kemampuan siswa kelas 5 dari 3 aspek utama, yaitu sikap, psikomotorik, dan juga kognitif. Tujuannya bukan hanya sekedar menggambarkan keadaan, tetapi juga memberikan pemahaman bahwa pendidikan yang setara dapat membentuk perkembangan anak secara lebih adil. Permasalahan atau rumusan masalah yang ingin dijawab adalah apakah sekolah benar-benar memberi kesempatan yang sama kepada siswa laki-laki dan perempuan, dan bagaimana hasil perkembangan mereka ketika pendekatan kesetaraan gender ditetapkan. Peneliti ingin mengetahui apakah pembelajaran inklusi berbasis gender sudah berjalan efektif dan menghasilkan perkembangan yang seimbang. Penelitian menggunakan pendekatan campuran, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data yang diperoleh berasal dari wawancara, observasi, dokumentasi, serta tes kemampuan siswa. Kemudian subjek penelitiannya meliputi kepala sekolah, guru kelas 5, dan juga siswa kelas 4 SDN Muhammadiyah. Analisis data dilakukan melalui teknik Mills dan Haberman untuk bagian kualitatif, serta perhitungan nilai untuk aspek psikomotorik dan kognitif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah telah berupaya memberikan kesempatan yang setara bagi semua siswa. Dari pengamatan sikap, perempuan lebih unggul pada aspek religius, disiplin, dan santun, sementara laki-laki lebih menonjol pada keberanian, kejujuran menyampaikan pendapat, dan kepedulian. Pada kemampuan psikomotorik, nilai tertinggi diperoleh oleh siswa laki-laki. Namun pada aspek kognitif, siswa perempuan berada sedikit di atas siswa laki-laki, meskipun selisihnya tidak besar. Peneliti menyimpulkan bahwa kesetaraan gender sudah terlihat dari proses pembelajaran. Perbedaan hasil bukan berasal dari diskriminasi, tetapi dari karakter dan kecenderungan alami masing-masing siswa. Upaya sekolah melalui pembiasaan, aturan yang adil, dan kegiatan ekskul, serta dukungan guru berperan besar dalam menciptakan ruang belajar yang inklusif. Hasil ini menunjukkan bahwa pendidikan dasar dapat menjadi tempat yang efektif untuk menanamkan nilai kesetaraan sejak awal. Menurut saya, artikel ini memberikan gambaran yang cukup lengkap tentang praktik kesetaraan gender di sekolah dasar. Pendekatannya terasa realistis karena melihat perkembangan siswa dari berbagai aspek, bukan hanya dinilai dari aspek akademik saja. Namun, cakupan penelitian masih terbatas pada 4 sekolah, sehingga belum menggambarkan kondisi yang lebih luas. Keterbatasan peneliti dalam menggali data kualitatif juga terasa, karena beberapa temuan hanya digambarkan secara umum. Meski begitu, artikel tetap memberikan kontribusi penting dalam menunjukkan bahwa kesetaraan gender dapat dibangun melalui praktik sehari-hari di sekolah, bukan hanya lewat teori. Sebagai kesimpulan, artikel ini berhasil menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran berbasis gender inklusif mampu memberikan peluang yang sama besar bagi semua siswa untuk berkembang. Sekolah yang konsisten menanamkan nilai kesetaraan dapat membantu anak laki-laki dan juga perempuan menghargai perbedaan tanpa merasa lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa kesetaraan gender bukan tentang menyamakan hasil, melainkan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan ruang yang adil untuk tumbuh sesuai dengan potensinya. Ketika membaca artikel ini, saya merasa banyak sekali bagian yang dekat dengan pengalaman saya sendiri saat mengajar. Apa yang dituliskan peneliti tentang kesetaraan gender di sekolah dasar sebenarnya bukan hal yang jauh dari keseharian saya di kelas. Saya melihat sendiri bahwa setiap anak datang dengan keunikannya masing-masing, dan kadang bias gender muncul tanpa disadari, baik dari guru maupun dari lingkungan sekolah. Misalnya, artikel ini menyebutkan bahwa peserta didik perempuan cenderung lebih kuat daripada
laki-laki pada aspek religius, disiplin, dan santun. Hal yang sama juga saya temukan di kelas. Siswa perempuan memang biasanya lebih rapi, lebih mudah mengikuti instruksi, dan lebih teratur dalam mengerjakan tugas. Di sisi lain, anak laki-laki lebih berani mengungkapkan pendapat dan juga tidak ragu untuk bertanya, meskipun kadang energinya berlebihan dan membuat suasana kelas lebih ramai. Temuan seperti ini membuat saya sadar bahwa kemampuan anak tidak selalu dipengaruhi oleh gender, tetapi oleh karakter masing-masing. Dalam artikel ini juga dijelaskan bahwa guru berperan penting dan besar dalam menjaga agar pembelajaran tetap setara. Saya sering menyadari bahwa kesempatan berbicara di kelas kadang hanya didominasi oleh satu kelompok. Ada saat-saat di mana saya perlu menahan diri untuk tidak hanya menunjuk siswa laki-laki saat membutuhkan seseorang yang berani tampil ke depan. Begitu pula sebaliknya, saya mulai belajar memberikan ruang lebih kepada siswa perempuan agar mereka merasa suaranya penting. Hal-hal kecil seperti itu ternyata sangat berpengaruh pada rasa percaya diri mereka. Selain itu, apa yang ditulis tentang psikomotor juga terasa sangat dekat. Kegiatan yang membutuhkan keberanian atau kerja fisik seringkali lebih cepat diambil alih oleh siswa laki-laki. Namun, setelah saya mencoba memberi kesempatan lebih merata, saya melihat bahwa perempuan pun bisa menunjukkan kemampuan yang sama baiknya. Hanya saja mereka perlu dorongan awal agar lebih percaya diri. Pembahasan artikel ini juga mengingatkan saya bahwa sekolah harus menjadi lingkungan yang aman untuk semua anak. Saya pernah beberapa kali melihat pembagian tugas kelas atau kegiatan upacara masih menggunakan pola lama, yaitu laki-laki di posisi penting ataupun perempuan di posisi pendukung. Setelah membaca artikel seperti ini, saya semakin yakin bahwa kebiasaan semacam itu perlu dikoreksi perlahan melalui praktik sehari-hari. Jadi apa yang disampaikan peneliti benar-benar selaras dengan dinamika yang saya alami di sekolah. Kesetaraan gender bukan hanya tentang teori dalam buku, melainkan proses panjang yang perlu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya cara guru berbicara, memberikan contoh, membagi tugas, atau sekedar memberi kesempatan yang sama untuk tumbuh. Artikel ini membuat saya semakin sadar bahwa peran guru sangat besar dalam membentuk cara pandang anak tentang dirinya dan orang lain. Selanjutnya, ini adalah sumber artikel kedua. Artikel ini berjudul Teacher Judgment and Gender Achievement Gaps in Primary Education in England, Germany, and the United States. Diterbitkan oleh Social Science Research Elsevier pada tahun 2023 dan terindeks Scopus. Penelitian ini ditulis oleh Lukas Olezek bersama tim peneliti lintas negara yang fokus pada kajian pendidikan dasar dan ketimpangan gender. Penelitian ini bertujuan memahami apakah penilaian guru terhadap prestasi siswa sekolah dasar dipengaruhi oleh gender dan apakah penilaian tersebut berkontribusi pada munculnya achievement gap antara siswa laki-laki dan perempuan. Penulis ingin melihat apakah bias, baik yang disadari maupun tidak, dapat memengaruhi persepsi guru dalam menilai kemampuan akademik siswa. Masalah utama yang ingin dijawab adalah apakah guru memberikan penilaian yang berbeda kepada siswa laki-laki dan perempuan meskipun kemampuan akademiknya sama, apakah perbedaan penilaian tersebut turut memperlebar atau mempersempit kesenjangan prestasi di sekolah dasar, adakah pola bias yang konsisten di 3 negara, Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Penelitian ini ingin membuktikan apakah gender masih memengaruhi cara guru melihat kecerdasan dan potensi siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berskala internasional. Data diambil dari Large Scale Assessment yang memuat nilai tes objektif siswa dan penilaian guru terhadap kemampuan akademik mereka. Pendekatan penelitian meliputi membandingkan hasil tes siswa dengan penilaian guru, melihat apakah ada kecenderungan guru untuk menilai lebih tinggi atau lebih rendah berdasarkan gender, melakukan analisis regresi untuk mengukur konsistensi bias. Kajian dilakukan pada 3 sistem pendidikan besar, yaitu Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan yang penting, di antaranya guru cenderung menilai siswa perempuan lebih tinggi dalam mata pelajaran yang membutuhkan ketelitian dan regulasi diri. Sebaliknya, pada bidang matematika dan sains, bias tertentu muncul meski hasil tes objektif menunjukkan perempuan dan laki-laki memiliki kemampuan yang relatif sama. Pola bias tidak sama di 3 negara, namun kecenderungan adanya pengaruh gender pada judgement guru tetap terlihat. Bias penilaian guru dapat memperkuat kesenjangan prestasi ketika guru tidak menyadari bahwa ekspektasi mereka berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Penemuan ini menunjukkan bahwa penilaian guru tidak selalu sepenuhnya netral.
Peneliti menyimpulkan bahwa penilaian guru memang dipengaruhi oleh faktor gender, meskipun tidak terlalu ekstrim. Bias kecil saja dapat berdampak besar pada perkembangan anak karena guru memegang peran penting dalam membentuk keyakinan diri siswa. Hasil studi juga mengingatkan bahwa ekspektasi guru dapat memengaruhi motivasi siswa. Bias dapat muncul tanpa disadari, sistem pendidikan masih perlu memperkuat pemahaman guru terhadap kesetaraan gender. Penelitian ini menekankan pentingnya pelatihan guru agar lebih sadar terhadap bias halus atau implicit bias yang mungkin muncul dalam proses belajar mengajar. Menurut saya, artikel ini memiliki nilai penting karena menyoroti hal yang sering tidak disadari dalam pendidikan dasar, yaitu bagaimana cara pandang guru dapat memengaruhi hasil belajar siswa. Penelitian ini kuat karena menggunakan data berskala besar dan membandingkan 3 negara, sehingga hasilnya lebih kaya. Namun penelitian ini tetap memiliki batasan, karena fokus pada data kuantitatif, penelitian tidak menggali pengalaman guru di kelas maupun dinamika sosial yang mungkin memengaruhi bias tersebut. Akan lebih lengkap jika penelitian juga menyertakan data kualitatif tentang pengalaman guru atau siswa. Meski begitu, artikel ini memberikan gambaran yang kuat bahwa kesetaraan gender tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi oleh cara guru menilai dan melihat siswa setiap hari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa artikel ini menegaskan bias gender dalam pendidikan dasar masih ada, meskipun tidak selalu terlihat jelas. Guru memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan siswa, dan penilaian yang dipengaruhi oleh gender dapat menimbulkan kesenjangan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Artikel ini mengingatkan bahwa kesetaraan gender perlu dijaga, bukan hanya melalui kebijakan, tetapi juga melalui kesadaran guru ketika menilai, memberi kesempatan, dan mengarahkan siswa. Setiap anak, baik laki-laki ataupun perempuan, berhak dilihat berdasarkan kemampuannya, bukan berdasarkan anggapan sosial yang diwariskan. Ketika membaca artikel tersebut, saya merasa banyak sekali bagian yang berhubungan dengan pengalaman mengajar saya sendiri. Apa yang dibahas peneliti tentang penilaian guru yang bisa dipengaruhi oleh gender sebenarnya sering saya temui tanpa saya sadari. Ada momen-momen di mana saya lebih cepat menganggap siswa laki-laki kuat dalam matematika atau lebih berani tampil, sementara siswa perempuan saya lihat lebih rapi, teliti, atau cepat memahami bacaan. Padahal setelah saya cermati hasil kerja mereka, kemampuan akademik tidak selalu bergerak seperti itu. Ada juga pengalaman saat memberikan nilai berdasarkan presentasi atau diskusi kelas. Siswa laki-laki biasanya lebih lantang berbicara, sehingga kesannya mereka lebih paham. Sementara beberapa siswa perempuan memahami materi dengan baik, tetapi menyampaikan pendapat dengan suara yang pelan. Jika saya tidak hati-hati, saya bisa menganggap mereka kurang paham hanya karena mereka tidak menonjol secara verbal. Saat membaca artikel ini, saya jadi merasa perlu lebih jeli membedakan mana kemampuan akademik dan mana gaya penampilan ketika tampil di depan kelas. Artikel tersebut juga menyinggung bagaimana bias kecil dapat memengaruhi cara guru memberi ekspektasi. Saya menyadari bahwa ada kalanya saya memberi tugas lebih menantang kepada siswa yang menurut saya lebih percaya diri, yang sebagian besar laki-laki. Sementara pada siswa perempuan, saya lebih sering memberikan dukungan agar tetap rapi dan teliti. Refleksi ini membuat saya sadar bahwa ekspektasi guru bisa membentuk cara siswa melihat kemampuan dirinya. Saya juga mulai teringat beberapa contoh sederhana. Saat pembagian kelompok, siswa laki-laki sering saya tempatkan pada tugas yang membutuhkan kekuatan fisik atau pemecahan masalah cepat. Sementara perempuan saya tempatkan pada bagian menulis atau merapikan laporan. Kebiasaan kecil ini sebenarnya turut membangun pola pikir yang tidak seimbang. Setelah membaca artikel tersebut, saya mulai berusaha membiarkan semua siswa mencoba berbagi peran tanpa batasan yang tidak perlu. Artikel ini membuka mata saya bahwa kesetaraan gender bukan hanya soal pembagian nilai atau aturan sekolah, tetapi juga tentang bagaimana guru menata pikirannya sendiri ketika melihat kemampuan anak. Saya merasa penelitian ini sangat relevan karena menggambarkan hal-hal kecil yang sering terjadi di kelas tetapi jarang disadari. Dan justru dari hal-hal kecil itulah kesenjangan bisa terbentuk atau dicegah. Demikian penjelasan saya mengenai analisis kedua artikel. Semoga paparan ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana kesetaraan gender di sekolah perlu terus diperjuangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.